Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali pada minggu pagi ini Bunda bisa bertemu dengan anak-anak walaupun hanya melalui video streaming. Bunda berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, liturgos kita hari ini adalah Bunda Emma, Bunda Iin, dan Kak Etan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 177 di pintu muku datang. Adik-adik bangkit berdiri dan kita pakai gerakan ya bersama-sama. Di pintumu ku datang dengan ngetok tok tok. Di pintumu ku datang dengan ngetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 138, firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak dan bunda. Tetapi sebelumnya mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau tolong kami, urapi setiap kami, anak-anak, kakak dan bunda, baik yang ada di rumah maupun ada di tempat ini. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa menyiapkan bukunya atau catatan kecil dan alat tulisnya ya, seperti pulpen atau pensil. Nah, tetapi sebelumnya adik-adik kita mari lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau tolong kami, baik anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengarkan itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar adik-adik sekalian? Senang sekali Bunda hari ini bisa menjumpai adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 28 yang akan dibacakan oleh adik kita dari Ranting Maranatha, adik Elizabeth Ferdinanda Siwalete. Mari kita baca bersama-sama. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-28 yang menyatakan, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan."
engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapa engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, aku suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu terdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasut pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pembacaan kita pada minggu ini. Terima kasih. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema dari bacaan kita pada minggu hari ini adalah aku dan kesaksianku. Nah, kita akan belajar dari Injil Yohanes ini. Nah, adik-adik, sebelum lebih lanjut kita mempelajari tentang isi daripada bacaan kita, Bunda mau tanya, adik-adik kenal nggak dengan tokoh Alkitab kita hari ini? Siapa? Iya, betul, Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama belajar tentang Bapak Yohanes Pembaptis. Adik-adik, ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Zakaria adalah seorang imam. Nah, Elisabet ini, ibunya Yohanes, adalah sepupu dari Maria, ibunya Tuhan Yesus. Adik-adik, jauh sebelum Yohanes lahir, Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat ketiga telah menubuatkan tentang suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskan jalan baginya. Dalam bacaan hari ini, Yohanes menyatakan dirinya sebagai suara yang berseru-seru itu. Yohanes yang lebih dulu hadir sebagai pembuka jalan dan menyerukan pertobatan kepada semua orang agar mereka semuanya layak dan siap menyambut Mesias. Dialah juga yang membaptis orang di Sungai Yordan sehingga namanya dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Anak-anak, hanya Injil Yohanes dari keempat Injil yang mengulas tentang keilahian Tuhan Yesus, juga memperkenalkan Yesus sebagai Sang Mesias yang dinantikan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, pelayanan dan kesaksian Yohanes menunjukkan bahwa dia seorang yang rendah hati, tidak menonjolkan diri dan jujur, tapi lugas dan tegas dalam kesaksiannya dengan tujuan supaya perkataan Tuhan itu sampai kepada banyak orang. Seruannya supaya orang bertobat dan memberi diri dibaptis membuat para imam, orang Lewi, dan orang-orang Farisi bertanya-tanya tentang dirinya. Karena mereka tidak senang dengan seruan yang Yohanes sampaikan. Ada 3 kali mereka bertanya tentang siapa dia sebenarnya, yaitu dalam ayat ke-19, 21, dan 22 yang sudah kita baca tadi. Ada yang menyangka dia Mesias, Elia atau Nabi yang akan datang yang menurut kepercayaan mereka bisa membaptis orang. Tapi Yohanes dengan tegas menjawab, dia bukan Mesias, dia hanya pembuka jalan, seorang yang sangat kecil. Nanti dia yang dimaksud dalam hal ini adalah Mesias atau Yesus yang akan datang itu jauh lebih besar. Bahkan untuk buka alas kakinya yang dipakai menginjak tanah saja, Yohanes tidak layak. Sikap inilah adalah sikap rendah hati yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis.
Jadi, sebelum dia, Sang Mesias yang besar itu datang, bertobatlah dari hidup yang tidak benar dan jahat. Dan tugas kesaksian dan pemberitaan ini dilakukan Yohanes dengan setia. Nah, adik-adik, perbuatan Yohanes inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Adik-adik, semua anak juga dapat Tuhan pakai seperti Tuhan memakai Yohanes. Pertanyaannya, siap atau tidak dipakai Tuhan? Supaya dapat dipakai Tuhan, harus seperti Yohanes loh. Apa saja sifatnya Yohanes? Yang pertama, rendah hati. Tuhan memberikan anak-anak kelebihan, kepandaian, talenta, supaya anak-anak bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga ataupun teman. Jika anak-anak bisa saling membantu dengan teman, bersyukurlah. Jangan pamer kehebatan. Kalau dipercaya menjadi ketua kelas ataupun pemimpin, anak-anak gak boleh ngatur, gak boleh sok hebat. Karena semua kemampuan itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Lalu yang kedua, sifat yang jujur. Zaman sekarang banyak anak sudah berani berbohong loh, supaya gak dimarahin oleh orang tuanya. Anak-anak cenderung mengatakan yang baik-baik saja diakui, tapi yang jelek gak mau diakui. Nah, anak-anak, siapa yang suka bohong sama orang tua? Karena apa? Sekarang ini kan kita belajarnya online kan, daring kan. Nah, anak-anak itu belajar daring melalui gadget, handphone, laptop. Kadang-kadang anak-anak bilangnya belajar, tapi ternyata bermain, main game. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak ya. Anak-anak harus bisa menggunakan gadget seperlunya. Jangan sampai gadget digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, apalagi sifatnya Yohanes yang kita perlu contoh. Ya, yang ketiga adalah sifat berani. Yohanes berani menyampaikan kepada banyak orang untuk bertobat, walaupun ada yang tidak menyukai. Dia tetap bersaksi karena tujuannya perintah Tuhan harus sampai kepada semua orang. Adik-adik juga harus berani bersaksi dengan misalnya menegur kesalahan teman. Misalnya nih teman-teman berbicara yang kasar, berbicara yang tidak baik. Adik-adik atau anak-anak boleh menegur mereka, tapi dengan cara yang sopan, yang baik. Supaya mereka mendengarkan, mereka tidak marah atau kecewa ketika ditegur. Nah, adik-adik, untuk dapat melakukan itu semua, adik-adik, anak-anak harus berdoa dengan sungguh-sungguh, harus rajin beribadah. Karena dalam ibadah, anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak juga wajib mengerjakan SBAH. Masih ingat apa itu SBAH? Sabda Bina Anak Harian, ya. Dengan mengerjakan SBAH atau membaca SBAH, anak-anak melatih diri untuk disiplin belajar firman Tuhan. Karena anak-anak bisa membaca setiap hari ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjadi saksi dalam kata-kata dengan berkata-kata yang baik, yang sopan, juga melakukan perbuatan yang baik dan benar, tidak bohong, saling membantu, suka berbagi, supaya apa yang anak-anak lakukan adalah merupakan kesaksian anak-anak menjadi anak atau murid Tuhan Yesus, karena anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, rajin ibadah minggu, ya. Jadi anak-anak tahu apa yang
Tuhan Yesus mau anak-anak lakukan, sehingga kesaksian anak-anak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum Bunda akhiri pertemuan kita hari ini, Bunda ada tugas untuk adik-adik. Adik-adik bisa membuat TikTok yang isinya ajakan kepada teman-teman untuk beribadah, berdoa, rajin membaca Alkitab. Nah, itu adalah beberapa sikap yang bisa kita lakukan menjadi saksi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau adik-adik juga bisa menyanyikan satu lagu, adik-adik bisa pilih di Kidung Ceria. Nah, adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas. Jangan lupa aktivitasnya dikirimkan kepada kakak Bunda Layan. Bunda tunggu ya aktivitasnya adik-adik ya. Pasti seru nih TikTokan dengan adik-adik ya. Adik-adik, selamat mengerjakan tugasnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 132. Sungguh indah kabarmu, ya hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang terluka, puji namanya. Baik semakin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, khususnya GPIB Maranatha. Kiranya Tuhan, Engkau mau berkati senantiasa, Engkau mau sertai gereja kami ini Tuhan, agar boleh menjadi berkat di tengah-tengah daerah di mana gereja kami ini ada. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya masih di tengah pandemi COVID-19. Engkau mau berkati pemerintah kami Tuhan yang selalu mencanangkan untuk taat pada prokes. Kami juga Tuhan, anak-anak-Mu berikan kami hati Tuhan untuk tetap taat untuk setiap aturan pemerintah yang diterapkan, agar negara kami Indonesia ini Tuhan boleh pulih dari keadaan pandemi saat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga ya Tuhan, kami mau membawa ke dalam tangan-Mu untuk setiap kakak dan bunda layan Tuhan yang dengan setia Tuhan mau tetap melayani-Mu Tuhan. Walaupun masih di tengah situasi seperti saat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mau memberkati setiap kami kakak dan bunda untuk tetap teguh mau melayani Tuhan. Dan juga ya Tuhan, orang tua dari anak-anak layan Tuhan, orang tua dari anak-anak kami yang ada di rumah, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Mungkin saat ini sudah ada yang tidak bekerja, Tuhan kiranya Engkau membuka jalan kepada mereka. Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua dari anak-anak layan kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 264. Persembahan yang anak-anak berikan tadi bisa dititipkan kepada mama dan papa untuk disetorkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita akan tutup di dalam doa, kita lipat tangan dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami melalui Papa dan Mama. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati persembahan kami ini yang kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya kasih dan setia Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.